Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa menyertai Bapak, Ibu, Saudara mulai pagi hari ini sampai malam hari nanti, bahkan sampai selama-lamanya. Kita berjumpa dalam program Word of Wisdom. Sebelum Bapak, Ibu, Saudara mengawali atau beraktivitas, biarlah kita menyediakan waktu untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Maaf. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1879 ada satu perusahaan yang bernama Procter & Gamble. Perusahaan ini memproduksi lilin pada waktu itu, dan lilin yang diproduksi begitu laris, laku, karena di Amerika pada waktu itu memang lilin menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Namun berjalannya waktu, ketika Thomas Alva Edison menemukan bohlam lampu, maka perlahan tapi pasti malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Perusahaan ini terancam gulung tikar. Perusahaan ini terancam bangkrut. Mau tidak mau, perusahaan mem-PHK beberapa orang karyawannya. Bapak, Ibu, dalam situasi yang demikian, kita pasti sadar bahwa semua karyawan akan merasa terintimidasi oleh keadaan, terintimidasi oleh situasi. Mereka khawatir, mereka takut, mereka cemas, suatu saat mereka akan di-PHK. Satu kali ketika ada seseorang karyawan, pada waktunya istirahat, dia pergi meninggalkan ruang kerjanya. Tapi ketika ia pergi, ia lupa mematikan salah satu mesin. Dan setelah ia kembali dari istirahat makan siang, ia terkejut karena seluruh pabrik telah dipenuhi oleh gelembung-gelembung material dari lilin. Karena melihat situasi yang kacau, maka karyawan ini menghubungi pemilik perusahaan. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, alih-alih dia mendapat marah, mendapat teguran, tapi pemilik perusahaan ini melihat pabriknya penuh dengan gelembung. Pemilik perusahaan ini tertawa. Dari situasi yang begitu kacau, menurut kacamata sebagian orang, ada ide cemerlang yang ditemukan oleh pemilik perusahaan. Mereka mulai membuat suatu produk yang baru. Bapak, Ibu, tahu apa produk yang dihasilkan dari situasi yang chaos, dari situasi yang kacau? Mereka melakukan penelitian dan mereka membuat sabun. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu, ketika 141 tahun lalu lilin menjadi produk unggulan, lilin menjadi produk andalan, tapi Tuhan izinkan masalah dihadapi, mereka tidak bersungut-sungut, maka Tuhan memberikan ide yang cemerlang kepada pemilik perusahaan. Pada akhirnya produk sabun ditemukan. Dan perusahaan ini sampai sekarang masih berdiri. Dan ada banyak produk-produk kebersihan, ada banyak produk-produk kecantikan yang diproduksi oleh pabrik ini. Ada sampo, ada sabun, ada popok, dan masih banyak yang lain. Kalau Bapak Ibu renungkan situasi ini, kalau Bapak Ibu renungkan peristiwa ini, saya ingin katakan bahwa sebagai anak Tuhan, sekali-kali Bapak dan Ibu tidak boleh gampang menyerah. Sebagai anak Tuhan, saya ingin katakan sekali-kali Bapak Ibu tidak boleh gampang putus asa. Ketika masalah diizinkan Tuhan, Bapak Ibu hadapi. Ketika tantangan diizinkan Tuhan, Bapak Ibu alami. Ingat baik-baik bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Berdoa, memohon hikmat agar kita diberikan ide yang cemerlang, kita diberikan ide yang kreatif, yang mampu menerobos segala persoalan,
yang mampu menerobos segala tantangan. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan. Masalah bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Masalah bagi Tuhan terlalu sederhana untuk dipecahkan. Ketika ada orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, dan hanya berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sekali-kali Bapak Ibu Saudara tidak boleh gampang menyerah. Sebagai anak Tuhan, sekali-kali Bapak Ibu Saudara tidak boleh gampang putus asa. Sebab Tuhan selalu memberikan pertolongan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk duduk diam merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang kami hadapi, situasi apapun yang Tuhan izinkan kami alami, kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami boleh keluar sebagai pemenang. Kami percaya, sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pagi hari ini, bahkan sampai dengan selama-lamanya, ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi siapapun yang membutuhkan dukungan doa, mari hubungi nomor yang tertera di layar handphone Bapak dan Ibu Saudara. Kami akan menopang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Bersama Yesus kita bisa.